Demokrasi adalah doing habits of the heart, datang dari kebiasaan. Saya pakai bahasa Inggris karena dia paham bahasa Inggris. Kasih kritik tapi sopan, artinya jangan kasih kritik. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ada pikiran yang menentang. Kalau Anda berpikir nggak ada yang mengganggu Anda, itu artinya Anda lagi berdoa. Saya misalnya sebagai penyelenggara negara, ketika mendapatkan kritik, saya harus menyiapkan argumen tambahan atas apa yang saya kerjakan. Dan ketika itu terjadi, maka kritik itulah sebenarnya yang membuat sebuah rencana, sebuah kebijakan makin solid. Masih semangat semuanya? Ini agak berbeda ya nuansanya dari tadi pagi saya lihat. Iya. Kenapa ya? Bapak, ntar dulu. Sabar. Bapak Presiden, Bapak calon Presiden Republik Indonesia. Ini acara yang sebenarnya sudah mendekati Coldplay. Menunggu mulai dari tadi pagi sampai sore ini. Saya hitungnya 1, 2, 3, 3.000, 7.000, 10.000 orang hadir. Oke, Enggi, karena waktu yang terbatas. Betul. Dan rombongan Mas Anies akan berangkat ke Malang nanti, ada acara yang sama pentingnya, maka kita percepat. Oke, tanpa harus kehilangan substansi. Kalau tadi kita memulai dengan mengundang yang pertama kandidatnya, ya. Sekarang gilirannya para panelis untuk ke depan. Yang pertama, Zainal Arifin Mukhtar, pakar hukum tata negara. Silakan, Bang Uceng. Ini orang Makassar nih, Pak Anies ini orang Makassar. Pura-pura aja orang Jogja ini. Oke. Profesor Awalil Rizky, silakan. Ini ekonom kita ini ya. Kalau tadi tajam-tajam ini pertanyaan soal ekonominya. Kata Rocky, Pak Profesor Awalil ini adalah ekonom dari pinggir jalan. Agak tajam pikirannya. Benar kan, Rock? Iya, sangat ya. Oke. Selanjutnya, nah seperti biasanya, teman saya berkelahi, Rocky Gerung. Nah, Mas Anies, saya mau cerita. Jangan, ini rahasia antara kita ya, jangan dikatakan kepada siapapun. Tadi, coba lihat. bro, jangan bikin masalah bro, di sana bro. 2000 berapa mau maju? Ya, tadi Anggi ya, tadi ada penanya yang mengkritisi Rocky dan Rocky turun menghadapi orang itu di bawah. Kacau, pusing saya gara-gara Rocky gitu kan. Para panelis yang terhormat sudah datang semuanya. Dan selanjutnya Anggi yang kita undang adalah orang yang kita hormati. Silakan. Calon Presiden Republik Indonesia 2024 Bapak Anies Rashid Baswedan. Oke, Mas Anies, ini kalau capres tetap boleh panggil Mas Anies saya ya, tetap boleh ya. Mas Anies, ini kan tema kita reposisi praktek demokrasi dan Pancasila menuju Indonesia berkeadilan. Bang Akbar, kalau bicara demokrasi saya ingat ini postingannya Pak Capres tahun 2020. Apa itu? Berfoto dengan sebuah buku karya Stephen Levitsky dan David Ziblatt. How Democracy Dies. Kali ini kita akan mencoba mendengar gagasan beliau mengenai demokrasi. Kalau di sana kan merefleksikan bagaimana kondisi demokrasi di Amerika Serikat. Apakah
ada insight tertentu atau mungkin Mas Anies punya pandangan sendiri soal demokrasi Ya, di Indonesia ya, ya. ya. Kita akan dengarkan itu bersama. Ya. Mas Anies kita kasih waktu 15 menit untuk paparan. Setelah itu akan ditanggapi oleh masing-masing panelis kita dan kita akan buka pertanyaan ke audiens. Waktunya kita mulai dari sekarang, dipersilakan untuk Mas Anies. Agak reba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Izinkan saya menyapa yang menyiapkan acara ini. Yang saya hormati Rektor UNM sekaligus Dewan Pembina DPP IKUNM, Profesor Dr. Insinyur Hussein Sam. Yang saya hormati Ketua DPP IKUNM, Profesor Dr. Haji Abdul Muhammad Nurdin Halid. Beliau tadi sambutannya sudah melampaui sambutan tadi. Sudah menjadi gagasan perubahan. Kita beri tepuk tangan Pak Nurdin. Juga Pak yang saya hormati para tokoh masyarakat yang hadir bersama di sini, ada Pak Ilham. Saya lihat juga tadi Pak Ibnu Munzir hadir bersama kita di sini. Kemudian para guru besar, para anggota Senat, dan semua tamu-tamu kehormatan yang mohon izin tidak disebutkan satu persatu, selain para panelis kita yang luar biasa datang khusus kembali ke Makassar, ada yang pulang ke Makassar, ada yang khusus datang, beri tepuk tangan buat para panelis kita. Saya merasa senang sekali, alhamdulillah bisa kembali, dan kalau pulang ke Makassar ini memang unik. Kali ini seperti dibilang tadi, ini pertama kali sesudah berstatus ditetapkan sebagai calon oleh KPU. Dan saya datang mengajak yang asal dari Makassar. Saya ajak promotor juga nih kemudian. Bang Tamsil Lindrung ikut bersama kita di sini. Kemudian Ustadz Zaitun Rasmin, dan saya baru tahu ternyata Pak Said Didu itu promotornya rektor. Sekarang dia menjadi promotor di Capres sekarang, ikut Capres. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan untuk berbagi ide, berbagi gagasan. Mungkin kita akan banyak bertukar pikiran, tapi izinkan kami menyampaikan beberapa pokok pikiran utama saja yang mungkin nanti akan jadi bahan percakapan lebih jauh. Perjalanan bangsa kita ke depan adalah sebuah rangkaian peristiwa demi peristiwa. Dan peristiwa ini kemudian membentuk apa yang sekarang kita miliki. Izinkan saya memulai dengan menyampaikan bahwa Indonesia adalah sebuah gagasan. Dan gagasan itu muncul di pertengahan abad 19. Yang kemudian pada tahun 1928 dia memanifestasi menjadi sebuah satu yang pertama, yaitu satu bangsa. Kita menjadi satu bangsa. Dan ini ditandai dengan menyepakati satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Adanya satu bahasa persatuan itu membuat kita dimanapun tak perlu penterjemah. Dalam situasi konflik antar kelompok pun, antar suku, antar etnis pun, ketika melakukan negosiasi tak perlu penterjemah. Di DPR tidak perlu penterjemah. Keputusan pemerintah tidak perlu penterjemah. Ini tidak boleh dianggap enteng. Sekarang antar suku, etnis, suku bangsa berjumpa tanpa penterjemah. Hari ini dianggap normal, tapi ketika 1928 itu sesuatu yang baru. Bahkan di Jakarta di tahun 30-an itu ada kursus-kursus bahasa Indonesia. Seperti Sultan Takdir dan generasinya itu mengadakan kursus bahasa Indonesia. Orang dari mana-mana menjadi Indonesia ditandai dengan bisa bicara bahasa Indonesia. Ini adalah satu yang pertama, menjadi satu bangsa. 17 tahun kemudian kita mendapatkan satu yang kedua, satu negara. Resmi menjadi sebuah negara setelah kita merdeka. Tapi ini kita lewati dengan pancaroba, termasuk pada masa itu kita menjadi federasi. Yang kemudian pada tahun 50 Bung Karno menyebut sebagai proklamasi yang kedua, 17 Agustus 1950. Kenapa? Karena kemudian kita tetapkan sebagai negara kesatuan lewat mosi integral Natsir pada waktu itu, bulan April tahun 50. Dan kemudian kita menjadi satu negara kesatuan.
Jadi kalau hari ini ada yang bilang NKRI harga mati, itu titik nolnya tahun 50 nih. Nah, tahun 57 ada fase baru. Kenapa? Kita sudah satu negara, tapi baru satu tanah, belum satu air. Laut Jawa adalah wilayah internasional, laut internasional. Laut Arafura, laut internasional. Selat Sulawesi itu kawasan internasional. Seluruh wilayah di dalam kita masih wilayah internasional, bukan air Indonesia. Tanah Indonesia sudah, tapi air Indonesia belum. Lalu ada deklarasi Juanda tahun 57 yang menyatakan kita menjadi satu wawasan Nusantara, tapi prosesnya panjang. Baru 25 tahun kemudian diakui oleh UNCLOS, perjuangan Muchtar Kusuma-Atmaja dan kawan-kawan, sehingga kita menjadi satu tanah air. Nah, ini menjadi satu tanah air ini posisi kita sekarang. Tetapi hari ini kita masih ada satu lagi yang belum tercapai. Kita sudah satu bangsa, satu negara, satu teritori, satu kesatuan, tapi belum satu kemakmuran. Ketimpangan masih menjadi gambaran hari ini. Ketimpangan antar wilayah, ketimpangan antar teritori, ketimpangan antara kota desa, ketimpangan-ketimpangan itu PR yang harus diselesaikan. Dan bila ketimpangan ini dibiarkan, maka ketimpangan ini akan menjadi faktor yang menyulitkan kita menjaga suasana bersatu di Republik ini. Suasana bersatu itu dipengaruhi sangat oleh faktor ketimpangan. Bapak Ibu sekalian mungkin ingat peristiwa balkanisasi tahun 90-an. Yugoslavia menjadi 8 negara. Kita melihat konflik etnik, konflik antar suku, antar etnik itu di ujung. Tapi selama beberapa dekade terjadi disparitas yang luar biasa antara Serbia, Makedonia, Bosnia, Herzegovina. Itu semua ketimpangannya luar biasa. Tapi didiamkan. Di ujung pemantiknya adalah konflik etnik. Itu sama seperti mengeringkan hutan. Mengeringkan hutan tinggal menunggu satu orang meninggalkan puntung rokok, hutannya terbakar. Tapi bila hutan itu basah, puntung rokok pun tak akan bisa membakar hutan itu. Karena itulah PR kita sekarang adalah bagaimana kita menjaga keutuhan ini dengan mengubah orientasinya. Bila orientasi kemarin itu pada pertumbuhan yang luar biasa, maka kami melihat ke depan kita harus mengedepankan justru faktor keadilan di dalam pembangunan ini. Keadilan antar wilayah, antar tempat. Saya ingin tunjukkan gapnya. Kalau boleh dipasang slide 8 aja langsung. Di sini akan terlihat bagaimana ketimpangan itu terjadi. Tentang ketimpangan. Sumber daya manusia, indeks ESDM-nya, antara Jawa dengan luar Jawa itu gapnya 10 tahun. Jawa dibandingkan Sulawesi, Kalimantan, angka indeks pembangunan manusia di Jawa tahun 2013 itu angkanya 69. Tahun 2022 di Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua tahun 2022 69. Bukan selisih angkanya saja, tapi tahunnya, gapnya 10 tahun. Ini PR yang harus kita selesaikan sama-sama. Nah, bagaimana dengan demokrasi kita? Ini PR juga tersendiri. Coba kembali ke slide yang paling atas. Di dalam konteks ini kita sudah kembali lagi, naik lagi. Sesudah kita menjalani proses menuju satu Indonesia menjadi visi kami, sekarang kita lihat kita sudah 25 tahun Indonesia menjalani reformasi. Ketika slide berikutnya, ketika tahun 98 kita menyaksikan adanya harapan untuk memberantas nepotisme, memberantas kolusi, memberantas korupsi, itulah semangat yang luar biasa. Dan tahun ini, tahun 2023, yang kita rasakan sekarang seakan kita tinggal di Konoha, di mana tidak ada keberanian untuk mengucapkan kebenaran. Bahkan ungkapan pun menggunakan istilah Wakanda, Konoha. Jadi
Untuk mengungkapkan kritik kita menggunakan asosiasi-asosiasi yang lain. Ini menggambarkan adanya kemunduran dan angka statistiknya menunjukkan itu. Coba kita lihat angka statistiknya. Next slide. Indeks demokrasi kita turun. Indeks persepsi korupsi kita turun. Indeks kebebasan pers kita turun. Angka-angka ini semua adalah ukuran objektif statistik. Tapi yang tidak kalah penting, rasa yang di masyarakat. Demokrasi itu pilarnya trust. Non-demokrasi pilarnya rasa takut. Dalam demokrasi tidak boleh ada rasa takut. Bila dalam demokrasi ada rasa takut, ada yang salah dalam demokrasi kita. Karena pilarnya itu trust. Rezim non-demokrasi pakai penopangnya rasa takut. Begitu rasa takut itu tererosi, maka rezim non-demokrasi bertumbangan. Saksikan. Rezim-rezim ditopang dengan rasa takut. Ketika rakyat tidak lagi memiliki rasa takut, rezim itu bertumbangan. Selesai. Dimanapun juga. Karena dia ditopang dengan fear, rasa takut. Tapi kalau demokrasi, dia ditopang dengan trust, dengan kepercayaan. Dan itu artinya apa? Membangun institusi. Membangun institusi itu dari mulai perundang-undangan, regulasi, di mana institusi itu membentuk perilaku dan orang-orang yang di dalamnya mentaati institusi yang disepakati. Kesepakatan tentang demokrasi dan prosesnya dihormati dan rakyat kemudian mempercayai pada sistem karena aturan main dilaksanakan, aturan main dijunjung tinggi. Tapi ketika aturan main mulai diotak-atik, aturan main mulai diubah-ubah, bahkan aturan main diubah sesuai dengan kepentingannya, maka pelan-pelan rakyat akan mengalami penurunan kepercayaan pada sistem. Pasti. Dan kemudian mengalami erosi demokrasi itu. Kenapa? Trustnya turun. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita ingat-ingat, 2019 ada pemilu dan pilpres, 2014 ada pemilu dan pilpres, 2009 juga begitu, 2004 begitu, tahun 99 juga begitu. Ingatkah Bapak Ibu sekalian, menjelang pemilu ada keramaian soal netralitas, ada keramaian tentang kekhawatiran kecurangan. Baru kali ini menjelang pemilu kita semua memikirkan soal netralitas dan memikirkan tentang kecurangan. Artinya apa? Artinya ada bibit di sini semua. Bibit ketidakpercayaan kepada institusi. Kenapa itu muncul? Karena kita menyaksikan praktek-praktek yang terjadi. Jadi ketika kita bicara perubahan, maka yang menjadi agenda kita satu di bidang ekonomi, kita berbicara tentang mengubah dari yang eksklusif menjadi yang inklusif. Coba ditunjukkan slide berikutnya. Ini slide berikutnya aja supaya lebih singkat. Jadi kita akan mengalami kesulitan karena ada contoh di sini. Mengapa sebuah negara bisa gagal? Karena negara ada yang eksklusif, inklusif, ada yang ekstraktif. Institusi ekonominya, kalau yang inklusif, akses luas ke perekonomian. Kalau ekstraktif, konsentrasi ekonomi di elit. Kemudian playing fieldnya setara. Kalau yang ekstraktif, pasarnya menguntungkan elit. Akses pendidikan dan sumber daya itu setara. Kalau ekstraktif, terbatasnya akses pada pendidikan dan sumber daya. Kemudian dukungan inovasi dan eksklusif ada, tapi ekstraktif minim. Bahkan dalam ekonomi yang inklusif ada perlindungan haki, tapi kemudian pada saat ekstraktif minim perlindungan haki. Ini dalam institusi ekonomi. Institusi politik begitu, ada struktur yang demokratis, kalau di sini ada struktur yang oligarkis. Ada partisipasi politik yang luas, ada partisipasi politik yang terbatas. Kemudian ada perlindungan atas hak kebebasan. Yang ekstraktif adalah justru pemberangusan atas hak kebebasan. Dan ketika di sini ada rule of law and transparan, di sini sistem yang korup. Dan pemimpin akuntabel menjadi pemimpin yang tanpa akuntabilitas. Ini contoh negara yang gagal, bisa gagal karena itu. Kita lihat kemudian slide berikutnya. Apa yang kemudian terjadi? Kita akan berencana bicara perubahan, kita ingin menggeser dari institusi yang ekstraktif menjadi institusi yang inklusif. Pemerintah sebagai penguasa bergeser menjadi pemerintah sebagai pelindung. Dan pendekatan top down diubah menjadi pendekatan yang kolaboratif, yang setara.
dan memberikan kepastian hukum. Jadi ini adalah ide-ide umum yang hendak kita sama-sama bawa ketika bicara perubahan. Next slide. Dengan ini maka agenda pemulihan demokrasi kami melihat ada 3 komponen. Pertama adalah mewujudkan hukum yang adil, transparan, dan mengayomi. Yang kedua, memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme, dimulai dengan komitmen yang paling puncak untuk tidak mencampur adukkan antara benar dan salah, antara korup dan tidak korup di dalam seluruh pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah menjamin kebebasan berekspresi, yang kemudian diantaranya ada ini semua. Dan ini semua Bapak sekalian adalah contoh 3 agenda tentang perubahan terkait dengan demokrasi yang ingin kita kerjakan bersama. Ini sebagai gambaran umum, insya Allah kita bisa diskusikan sama-sama. Kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anies. Paparan singkat. Ya, tolong di tag podiumnya, karena panggung akan kita perlebar termasuk ide-ide yang ada di atasnya nanti. Oke. Ini sudah sangat jelas ya. Beberapa poin yang saya garis bawahi tadi itu adalah terkait dengan hukum yang adil, berantas korupsi, kebebasan berekspresi, dan kebebasan pers. Sebagai insan pers itu penting buat saya, Akbar. Karena mungkin masyarakat juga merasakan ya sekarang ini. Nah, kita akan menggali lebih dalam lewat para panelis di sini. Apa yang akan direspon dari paparan ini? Masih tataran normatif semua? Ataukah memang tataran capres yang akan maju gitu ya jualannya, atau seperti apa? Bung Uceng, boleh sebelum Uceng dulu ada tambahan dari saya, Ceng. Ini mungkin agak personally bagi saya. Jauh sebelum hari ini, Mas Anies itu telah menghadapi situasi yang baru disadari orang akhir ini semakin mengeras. Anda paham maksud saya? Kakak Anies ya? Kami saling memanggil dengan Kakak Anies, ada sejarahnya lah. Oke. Tetapi kemudian mau tidak mau itu kita sadari sekarang. Ini menurut saya ini adalah akibat risiko dari kita sedang berpura-pura bernegara. Kita bereaksi ketika kepentingan kita terganggu. Jauh sebelumnya Mas Anies, saya tahu betul itu sudah terganggu meskipun dihadapi dengan senyum. Pertanyaan saya kepada Anda sebagai ahli hukum tata negara, benarkah kita sedang berpura-pura bernegara? Silakan. Baik, ini kok pertanyaannya ke saya ini. Harusnya saya nanya ke Mas Anies. Ini material awal. Saya mau, sebelum saya jawab itu, saya mau tanyakan ke Mas Anies saja. Karena selama Mas Anies akhirnya digadang-gadang jadi capres atau bakal calon presiden, kayaknya turun berapa kilo ini, Mas? Apakah ada kaitannya dengan tekanan-tekanan yang dibilang Mas Akbar Faisal tadi? Monggo, chat aja dulu di awal. Ini pertanyaan serius emang Mas Anies dari Bang Uceng. Kalau soal turun berat badan tuh karena mau coba pola hidup sehat. Nggak ada kaitan dengan tekanan yang dibicarakan Akbar Faisal tadi. Kalau tekanan udah dari dulu tekanan itu. Iya. Cuman yang kita sering heran, kenapa baru sadar sekarang semuanya? Gitu. Jadi nggak ada kaitannya. Itu soal pola hidup sehat. Tapi saya mau bilang begini. Ada satu hal Bang Akbar yang saya ingat ketika saya memimpin debat capres di tahun 2014. Saya kira Pak Jokowi kala itu datang dengan komposisi yang relatif sama dengan Pak Anies. Datang dari rakyat, lalu kemudian memidatokan hal yang sangat luar biasa, banyak hal perubahan karena dia mengusung tema perubahan, karena saya kira Mas Anies diuntungkan karena dia membawa perubahan kan? Oke. Kan biasanya pemilu itu adalah status quo versus perubahan, dan Mas Anies membawa perubahan. Nah, saya kira Pak Jokowi melakukan hal yang sama dulu. Tapi apa yang terjadi setelah Pak Jokowi memimpin 9 tahun? Saya kira sebagian besar pidatonya, nawacita itu nyaris terlupakan. Janji bahwa tidak akan bagi-bagi jabatan itu dijanjikan tuh. Nggak ada bagi-bagi jabatan bagi partai dulu, tapi hanya hitung berapa bulan setelah naik dia berubah, dia bagi-bagi jabatan gitu. Nah, kalau kita baca tadi saya lihat Mas Anies menampilkan beda mengapa negara gagal, itu kan bukunya Acemoglu dan James Robinson sebenarnya, yang bercerita soal
pemerintahan ekstraktif itu berbahayanya di situ. Karena kemudian dia berubah menjadi pemburu rente. Kalau indeks persepsi korupsi, indeks-indeks yang tadi disampaikan Mas Anies juga, itu kan sebagian besar jatuh sebenarnya. Kalau kita belajar dari indeks persepsi korupsi kita, sebagian besar jatuh karena konflik kepentingan terlalu tinggi. Biasanya pengusaha sekaligus penguasa, kan gitu tuh. Itu kan hasil dari hadir dari seperti itu. Nah, saya mau nanya dulu Mas Anies, sejauh mana Mas Anies sebenarnya yakin bisa menjadi presiden kalau terpilih, insya Allah, lalu kemudian bisa mengekang kemauan para partai ini? Karena kan ini sebagian partai yang sebenarnya mengusung Pak Jokowi juga, yang itu pindah saja ke Mas Anies sekarang, kan sebagian kan begitu. Gimana? Jadi kekhawatiran yang sama bisa jadi muncul Ya, nanti. apa jaminan buat publik bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi di 2014 itu tidak terulang di Mas Anies tak kala akan terpilih di 2024? Apa jaminannya gitu? Apakah bagi-bagi jabatannya tetap ada? Apakah akan membiarkan terus peng-peng gejala penguasa sekaligus pengusaha itu terjadi? Apakah membiarkan konflik kepentingan terus terjadi? Lalu berhadapan dengan partai yang relatif sama sebenarnya, yang dulu juga menjadi begitu di zaman Pak Jokowi. Monggo Mas. Begini. Pertama, ketika mencoba memprediksi apa yang akan dikerjakan besok, maka prediktor terbaik adalah perilaku yang dikerjakan kemarin. Karena kalau bicara besok, siapa saja bisa mengarang kalimat yang paling menyenangkan kuping pendengarnya. Bisa. Dan ketika itu dikerjakan, kita akan tepuk tangan, cocok saya jawaban ini, cocok jawabannya. Tapi terlaksana apa tidak, tergantung rekam jejak. Rekam jejaklah yang membuktikan apakah bisa diikuti atau tidak. Nah, jadi saya ingin tunjukkan bahwa ketika kami bertugas di Jakarta, ada 23 janji. Oke. Kami eksplisit, ini janji, dan disebutnya bukan program, janji. Lalu janji itu boleh diakses, dilaksanakan apa tidak. Jadi boleh dilihat, alhamdulillah 23 janji itu terlaksana di Jakarta dengan tuntas. Padahal di situ ada tantangan pandemi dan lain-lain. Jadi bahkan ketika kami menandatangani kontrak-kontrak politik di Jakarta, salah satu pertanyaan paling sering ditanyakan warga Jakarta pada masa kampanye itu, Pak, ini kami tanda tangan kontrak politik, nanti Bapak 2 tahun tahu-tahu pergi dari Jakarta. Karena mereka punya pengalaman, tanda tangan kontrak, lalu yang tanda tangan tidak ada. Oke? Nah, malah yang kami kerjakan adalah kami menuntaskan semua kontrak politik yang ditandatangani sebelum kami untuk memastikan rakyat percaya kepada negara. Itu kami kerjakan. Jadi bukan hanya kontrak politik kami, tapi kontrak politik yang sebelumnya itu kami tandatangani ulang dan kami laksanakan. Termasuk yang paling fenomenal adalah kampung di Pelumpang ini, Tanah Merah yang kemudian kemarin ada kebakaran. Itu adalah salah satu. Jadi gini Mas Uceng, jadi kami melihat bahwa ke depan apa yang kami janjikan kami taker. Kami tidak mau menjanjikan yang kami tidak bisa lakukan. Kami akan menjanjikan yang kami bisa lakukan. Nah, ada satu hal dalam konteks ini, Pak Uceng, bahwa salah satu masalah utama adalah kita tidak secara tegas mengkomunikasikan apa yang harus menjadi visi kita bersama, apa yang harus dikerjakan oleh semua partai bersama. Semua percakapan-percakapan ini yang terjadi adalah praktek negosiasi antar partai, tapi tidak ada visi bersama yang jelas. Jadi kalau ditanya visinya apa, nggak bisa jawab visinya apa. Nah, kami melihat kita menurut hemat kami harus punya kesepakatan bila negara membiarkan praktek seperti ini, bukan hanya bagi-bagi jabatannya. Bagi-bagi jabatan itu di dalam politik ada pembagian porsinya sesuai dengan kekuatan politiknya, itu normal. Tapi sama sekali tidak ada KPI apa yang harus dicapai dari setiap penugasan yang diberikan. Tidak ada. Jadi kalau seseorang ditugaskan jadi Menteri Kumham, tanya apa tugas yang Anda harus capai, apa yang harus Anda tunda, nggak ada. Tanyakan Menteri Pertanian, apa? Tidak ada. Lepas. Jadi ketika pembagian itu terjadi, itu juga yang terjadi politik, waktu Menteri
dengan jadi Menteri Pendidikan di awal. Jadi kita, nah ini menurut kami harus dikoreksi, harus ada, dan bahkan nasional sampai daerah. Kalau ada bupati, wali kota peduli tentang kesehatan ibu, ini Pak Ilham boleh cerita nanti. Kenapa? Karena wali kotanya peduli, bukan karena ada guideline dari pusat tentang kesehatan ibu, tentang perlindungan pada ibu. Nah ada. Jadi Kang Uceng, yang menjadi problem menurut kami, tidak ada kejelasan arah yang benar pegangan semua. Lalu yang kedua, ada satu aspek yang ini reformnya nggak akan sederhana, yaitu pembiayaan politik. Karena pembiayaan partai politik, pembiayaan kampanye yang selama ini terjadi tidak pernah dikerjakan secara institusional. Kita sudah melakukan reform elektoral, kita reform hubungan pusat daerah, kita melakukan reform terkait dengan antar lembaga-lembaga tinggi negara. Tetapi reform soal pembiayaan politik ini belum. Dan ini yang kemudian menjadi salah satu hulu persoalan mengapa terjadi praktek korupsi dan mengapa terjadi transaksi yang membuat kekuasaan tidak dijalankan untuk tujuan kepentingan publik tapi kepentingan mikro lainnya. Nah kami ingin memasukkan itu menjadi bagian dari reform yang dikerjakan. Pada spesifik Mas, bicara soal konflik kepentingan. Tadi kan Mas Anies menyinggung soal mengapa negara gagal dan negara ekstraktif. Itu kan karena negaranya sering berubah menjadi pemburu rente. Secara spesifik untuk menghilangkan para penguasa dan pengusaha yang dijamak pada satu person itu, Mas Anies akan ngapain? Maksudnya gimana? Jadi kan sekarang seringkali pengusaha itu sekaligus penguasa. Oh ya. Dan itu kan yang membuat kebijakan publik seringkali tidak menguntungkan publik, tapi menguntungkan dunia usahanya. Itu yang disebut oleh Cemoglu yang tadi Mas Anies sebut sebagai pemerintahan pemburu rente. Nah, untuk nanganin yang itu kan butuh effort yang tidak sederhana sebenarnya. Mas Anies? Saya melihat begini, perencanaan pembangunan, perencanaan tentang orientasi pembangunan ke depan itu harus mengedepankan teknokrasi. Ini nomor satu. Jadi kedepankan teknokrasi. Dalam pelaksanaannya pasar akan terlibat. Tapi jangan dibalik. Jangan dibalik di mana pasar yang memiliki usulan pembangunan lalu teknokrasi mencari pembenarannya untuk dilaksanakan. Ini yang sering terjadi. Oke? Bagaimana kemudian ketika kita menyaksikan ada pelaku usaha sekaligus juga menjadi pengambil kebijakan, maka di situ harus ada keterbukaan yang total tentang proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan yang transparan adalah pengawal siapapun pengelolanya. Bila ada transparansi atas pengambilan keputusan, maka kita akan bisa mengawal. Bila tidak ada transparansi, maka mudah sekali menyembunyikan konflik kepentingan. Nah, keterbukaan proses ini, saya beri contoh, PSN misalnya. PSN ini prosesnya harus transparan dalam arti yang sesungguhnya, di mana publik bisa melihat ada debat, ruang debat untuk publik, ruang keterlibatan publik, sampai sesuatu ditetapkan sebagai sebuah program PSN. Ini contoh, apabila tidak ada transparansi, mau pengusaha atau tidak, di situ rentan untuk terjadinya konflik kepentingan. Gitu Pak Uceng. Oke, Mas Anies begini, kalau kita lihat perjalanan negara Indonesia sampai sekarang, tadi Mas Anies menggambarkan mulai dari tahun 28 sampai kemudian harapannya 2045. Tapi kan terjadi bias, terjadi pergeseran sebenarnya di antara tahun itu sampai sekarang gitu. Kira-kira Mas Anies membayangkan dalam berapa tahun kemudian itu bisa dibawa ke jalur kembali untuk menuju ke 2045? Karena Mas Anies harus ingat, Mas Anies kan kalaupun menang itu hanya bisa 5 tahun. Bagaimana bisa menjaminkan mencapai 2045 kalau antara 2024 sampai 2029 lalu 2029 terputus? Apa tawaran kesinambungan yang mau dibawa sehingga Indonesia bisa 2045 termasuk soal demokrasi dan penegakan hukum? Allah yang tahu tentang masa depan. Tapi satu hal yang pasti, kalau kami terpilih maka perubahan itu akan dimulai dikerjakan. Dimulai dikerjakan. Iya. Kalau tidak ya monggo aja, mau diterusin yang sekarang, boleh aja diterusin. Tapi kalau mau perubahan, insya Allah kita mulai perubahannya. Ya. Mudah-mudahan kalau Kakak Uceng ikut terlibat lebih cepat lagi prosesnya.
Terakhir Sedikit. Mas, terakhir. Satu Oke. pertanyaan terakhir. Santai saja, pertanyaan chit chat aja. Saya pengen tahu Mas, Mas Anies menilai Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Ganjar itu poinnya berapa sih sebenarnya sebagai seorang pemimpin? Ya, sebagai seorang pemimpin nih. Jadi seorang pemimpin, Pak Ganjar pernah di Jawa Tengah tentu saja. Pak Prabowo pernah di Kemenhan, masih di Kemenhan sampai sekarang, dan Pak Jokowi masih presiden. Sebagai seorang pemimpin yang itu juga ada garis tadi yang melenceng itu, kira-kira mau menempatkan 3 orang ini poin berapa sih sebenarnya? Kalau misalnya skala 1 sampai 10. Ini pertanyaan untuk dijawab oleh Kak Uceng sendiri, bukan oleh saya. Pertanyaan cicet Karena apa jebakan apalagi ini kalau Mas? pakai angka, teman-teman sekalian, menurut hemat kami, saya tidak akan jawab pertanyaan itu. Saya tidak akan jawab pertanyaan itu. Tapi saya ingin sampaikan, menurut hemat kami, arah yang harus kita lakukan betul-betul mengembalikan rasa dan marwah kenegaraan yang ada di Republik ini. Itu yang harus kita kerjakan hari ini. Oke. Gini loh, Engge. Sejujurnya tuh saya agak bingung pertanyaannya Uceng sebenarnya. Mungkin karena dia sudah capek mengomentari soal Mahkamah Konstitusi, maka dia lari ke area itu tadinya gitu. Tapi Bang Akbar, ada satu nih Mas Anies yang saya ingin mengerucutkan sedikit pertanyaannya Bang Uceng tadi soal Mas Anies ini mengusung perubahan, tapi masih ada parpol di sana yang dikhawatirkan masih akan melakukan hal yang sama. Mungkin bisa nggak berikan jaminan itu ketika Mas Anies dihadapkan harus memilih calon wakil presiden, tapi mau nggak mau kan tetap harus mengikuti partai politik pada akhirnya. Apakah, melanjutkan pertanyaan tadi, jaminan itu tidak akan berulang ketika memimpin? Begini, nanti? kalau partai, sebutlah partai Nasdem kan yang di dalam disebut-sebut ini, kalau partai Nasdem itu memilih melakukan perubahan, kemudian mendapatkan hantaman, menghadapan gelombang yang luar biasa yang dialami, lalu putar balik, bolehlah kita curiga bahwa ke depan besok tidak akan terus mengusung perubahan. Tapi kalau dia terus konsisten menjalani itu semua dengan segala macam risikonya, okay, maka boleh dong kita memprediksi bahwa ke depan dia akan berjalan konsisten dengan role itu. Kenapa? Karena selama 1 tahun ini dicoba dengan tantangan yang tidak kecil. Tantangan yang tidak kecil yang kita semua saksikan. Bagaimana kepemimpinan partai ini terisolasi, bagaimana banyak sekali urusan yang termarginalkan dan tetap berjalan di tempat ini. Jadi kami melihat keputusan untuk mendorong perubahan, kemudian justru mengusung pribadi yang dianggap tidak berada di dalam klaster pemerintah. Ini adalah satu pilihan yang diuji. Kalau pilihan itu dibuatnya kemarin, minggu lalu, bolehlah kita mempertanyakan besok bagaimana. Tapi keputusan ini sudah dibuat 14 bulan yang lalu. Dan selama 14 bulan didera dengan berbagai ujian dan dilewati dan lempeng istiqomah. Insya Allah ke depan, insya Allah akan membawa ide perubahan itu. Oke. Sekarang kita geser ke Mas Alwalil. Ya. Mas, mohon maaf. Peserta kita ini adalah dari Universitas Negeri Makassar. Oke, kadang-kadang angka-angka yang terlalu rumit itu pada acara seperti ini, kita simpan pada fase yang lain. Saya mohon izin jika memungkinkan Anda men-challenge Mas Anies itu pada 3 term yang saya maksud tadi dengan national interest kita. Sebab itu problem kita. Pertama adalah pengelolaan pemasukan negara yang amburadul, pengelolaan penggunaan anggaran negara yang amburadul, dan sistem perizinan kita yang luar biasa amburadulnya. Ya. Monggo silakan dilanjutkan, Mas. Makasih. Memang bias ya kalau pandangan ekonomi itu. Jadi kalau Pak Anies dan Uceng tadi nyambung bahwa demokrasi dan soal kelembagaan adalah yang paling utama. Tetapi kalau dari kebiasnya seorang ekonom, kalau perut orang pada lapar tetap susah. Jadi kira-kira bagaimanapun ada batas di mana kesejahteraan rakyat itu harus diangkat. Memang berdebat apakah demokrasi seiring dengan kemajuan ekonomi. Nah, tadi terkesan juga di visi misi bahwa
Pak Anies menekankan sekali keadilan ekonomi sebagai bagian keadilan sosial dan mengkritik, dan saya kira benar kritiknya, bahwa yang sekarang itu meninggikan pertumbuhan ekonomi. Tapi data saya, meskipun nggak boleh ditayang oleh beliau yang data, itu pertumbuhan ekonomi era Presiden Jokowi sampai 2024 jika target adalah 4,25%, Mas, 10 tahun. Kalau diputus hanya sebelum pra-pandemi hanya 5,03. Era SBY 5,67, era Soeharto 6,73. Maksudnya sudah dinyatakan memprioritaskan pertumbuhan ekonomi, gagal. Nah, Pak Anies perlu kita tantang ini dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Jelas tadi kritiknya adalah kurang berkualitas. Nah, bagaimana caranya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas? Nah, yang kedua ini biar ditayang sedikit lah. Ini cuma data kok, nggak dibacain. Ada misi tentang yang depan aja. Ini menarik menurut saya, luar biasa, dinyatakan tentang kemandirian pangan, kemudian ketahanan energi dan kedaulatan air. Sebagai informasi, kemandirian pangan itu kasta kedua setelah kecukupan, kemandirian dan kedaulatan. Nah, problemnya produksi kita, seluruh komoditas pangan kita ditambah dengan daging dan sebagainya, boleh tayang sedikit itu mengalami penurunan, Mas. Jadi ini kemungkinan besar salah paradigma, bukan soal produksi yang turun saja. Bagaimana paradigma terhadap pembangunan pangan, tanaman pangan maupun daging, itu di next saja kelihatan data-datanya. Termasuk daging, kecuali daging ayam. Nah, ini kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi tadi. Jadi pertanyaan saya bahwa tidak cukup hanya soal merata dan adil, tapi yang dibagi juga harus bertambah banyak. Nah, itu kira-kira. Silakan Mas Anies. Ya, makasih Mas Awalil. Jadi benar, kami sepakat Mas Awalil. Membagikan kue dengan adil itu penting, tapi membesarkan kuenya itu juga tidak kalah penting. Yang menjadi problem adalah selama ini konsentrasinya membesarkan kue, bukan membagi yang adil. Jadi fokusnya selama ini adalah membesarkan kuenya. Dan kemudian tadi Mas Awalil mengatakan sudah membesarkan pun ternyata tidak setinggi yang sebelumnya. Padahal konsentrasinya pada membesarkan kue. Nah, memotong kue dengan adil, itulah yang menjadi prioritas kami. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Kata berkualitas ini menggambarkan adanya pemerataan. Pertumbuhan ekonomi yang tanpa pemerataan, maka dia menjadi pertumbuhan ekonomi yang tak berkualitas. Tapi pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan, maka dia menjadi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Nah, pemerataan ini bagaimana? Kami melihat pertama dengan mendorong investasi di sektor-sektor yang penyerapan tenaga kerjanya besar. Saat ini investasi kita itu mengalami lonjakan. Data kita dari tahun 2013, investasi kita itu sebesar 399 triliun. Di 2022 meningkat menjadi 1.200 triliun. Lompat, itu tinggi sekali. Tetapi di sisi lain, tren penyerapan tenaga kerja kita tuh turun. Di tahun 2013 itu 4.500, di tahun 2022 1.000. Bayangkan, kalau boleh ditayangkan slide-nya nanti bisa dilihat. Ini artinya apa? Artinya investasi yang kita dorong justru di sektor-sektor yang tidak menyerap tenaga kerja. Jadi, saya beri contoh, sektor pertambangan, investasinya luar biasa besar. Efeknya pada pertumbuhan ekonomi sangat besar. Tapi tenaga kerja yang terserap 1%. Bandingkan bila investasinya di bidang pertanian, maka penyerapan tenaga kerjanya 44% bila itu dilakukan di pertanian. Jadi geser investasi itu. Ini Bapak sekalian lihat, garis yang biru dan garis yang merah. Garis yang merah adalah penyerapan tenaga kerja yang turun, garis yang biru adalah investasi yang meningkat. Dari 2013 sampai 2022. Investasinya naik, sehingga pertumbuhan ekonominya tinggi. Apalagi sektornya pertambangan, besar, tapi tenaga kerjanya nggak ada. Udah gitu tambangnya diisi tenaga kerja asing, makin rumit pula kita. Jadi pemerataan ini satu dengan peningkatan tenaga kerja, satu. Yang kedua,
distribusi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi jangan berpusat di lokasi yang sudah ada. Yang kita ingin lakukan yang kedua ini reindustrialisasi di daerah-daerah yang hari ini belum terjadi industrialisasi. Karena itu tempat misalnya seperti Sulawesi, di sini harus sudah mulai hilirisasi atas semua komoditas yang di sini. Ada coklat di sini, tapi pabrik coklatnya di mana? Betul tidak? Kita harus lakukan industrialisasi di Sulawesi sehingga komoditas-komoditas yang dihasilkan di sini kemudian diproduksi dan memiliki nilai tambah, menyerap tenaga kerja dan menghasilkan redistribusi pusat-pusat pertumbuhan. Yang kedua. Oke. Gitu ya. Oke, sudah cukup dah kalau gitu. Mas Awal masih ada? Yang Silakan. tadi sudah ditanyakan juga ke Pak Ganjar bahwa masalah laju pendapatan yang lebih lambat dari laju belanja sehingga defisit meningkat lalu terjadi utang makin tidak aman. Tapi saya mau fokus tentang belanja. Karena secara logika kalau yang bisa segera diperbaiki itu adalah efisiensi dan efektivitas belanja. Pendapatan bisa tapi butuh waktu yang lebih panjang. Nah, belanja kita itu sekarang 3.300 Pak Anies. Saya men-challenge, apakah Pak Anies memilih atau pilihan lain? Pilihannya dua nih. Belanja selama 1-2 tahun tidak dinaikkan nominalnya tetapi efisiensinya ditingkatkan. Karena dengan begitu nanti pendapatan akan menyusul. Pilihan kedua, belanjanya meningkat tetapi kita akan tetap harus meningkatkan pendapatan yang lebih cepat. Jadi agak beda sedikit dengan Bang Faisal bahwa saya sebagai ekonom mengingatkan pendapatan itu tidak mungkin 1-2 tahun diperbaiki, tapi belanja. Beliau buat tim Satgas Reformasi Fiskal memperbaiki belanja, seolah-olah dari ini pendapat saya, tapi biar dikomentari Pak Presiden, maka belanja tahun 2024 3.300 bisa saja 2025 3.000 dengan output yang sama. Apakah itu pilihannya Pak Anies? Oke. Gini Pak Walil, selain belanja kalau boleh saya usul Pak Walil, itu aspek pendapatan. Ada begitu banyak inefisiensi di dalam pendapatan kita. Banyak sekali. Bicara tentang proses pabean kita, itu uang yang hilang di jalan luar biasa banyak. Bila itu dikoreksi, itu direformasi, mendadak kita mendapatkan lonjakan pendapatan yang luar biasa di sini. Nah, kebanyakan juga pemberantasan korupsi fokusnya pada belanja, bukan fokusnya kepada pendapatan. Yang hilang dalam pendapatan itu tidak terlihat. Kalau yang hilang dalam anggaran terlihat, kan tercatat di anggaran. Jadi karena tercatat hilangnya nyata. Tapi kalau pendapatan itu hilangnya luar biasa dan kita tidak catat itu semua. Ini reformasi serius yang ingin kita lakukan. Justru di aspek pendapatan. Dengan begitu kita akan memiliki ruang fiskal yang lebih besar. Begitu ruang fiskal kita yang lebih besar, maka kita bisa kerjakan dua-duanya, menaikkan belanja dan meningkatkan efisiensi. Bisa jadi dua-duanya tuh. Tambahan informasi. Jadi dari pajak yang kita terima itu Pak Anies, ada yang disebut dengan belanja pajak. Jadi sebenarnya itu pengeluaran yang diberikan misalnya tax holiday dan sebagainya itu 350 triliun. Mungkin itu juga oleh Pak Presiden bisa diperbaiki. Belanjanya enggak 350. Benar, setuju. Ya. Selanjutnya kita ke Roke. tuh. Mas Anies tadi dari awal emang begini, giliran Bung Rocky ini tadi agak kencang di awal. Kita lihat sekencang apa Bung Rocky sore hari ini ya. Kita lihat. Silakan. Oke. Ya. Apa soalnya? Enggak. Simpel kok, simpel. Para pemirsa dan para hadirin, simpel kok. Yang kita minta dari Rocky hari ini. Sekeras apa dia bertanya kali ini? Oke. Memang kalau saya bertanya sekeras apapun, nggak bisa dijawab oleh Anies. Saya tahu cara berpikirnya. Bagaimana cara berpikirnya? Dan saya tahu isi hatinya tuh. Saya mulai dari situ ya. Demokrasi adalah soal cara berpikir.
Ada definisi standar demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Itu omong kosong. Demokrasi adalah the government of reason through the government by the people. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Demokrasi adalah doing habits of the heart, datang dari kebiasaan. Saya pakai bahasa Inggris karena dia paham bahasa Inggris. Kenapa? Aku. Oke, saya lanjut. Ya, Anda saya tahu orang Makassar. Saya orang Manado. Kita disatukan oleh laut yang sama. Dan kita makan ikan yang sama. Dan ikan itu memang harus dimakan, bukan dihafal nama-namanya. Dan bagian paling enak dari ikan adalah kepalanya. Karena kepala ikan lebih bergizi dari kepala negara. Oke. Saya Bung Rocky, begini pertanyaannya kalau begitu. Ya. Apakah ada yang menurut Anda bisa Anda kritisi dari seorang Anies Baswedan? Ya. Oke. Misalnya. Satu-satu ya. Tadi saya suka caption yang ditunjukkan di situ bahwa di ujung sana tantangan dari demokrasi adalah undang-undang ITE. Anda bayangkan kenapa saya mesti ulas itu? Karena saya akan kena undang-undang itu. Jadi pertanyaan saya, apakah Anies akan membatalkan undang-undang itu demi saya yang sahabatnya atau demi demokrasi? Itu pertanyaannya tuh. Bukan sekedar saya, Anda di sini bisa kena undang-undang yang sama. Saya kasih ilustrasi ya. Saya biasa naik gunung tuh. Satu waktu saya naik gunung gede. Petani di situ dipimpin oleh seorang lurah lulusan SD. Dia bilang begini, Pak Rocky, kemarin ada orang pasang patok di kebun saya. Bunyinya, ini proyek strategis presiden. Maka mulai diinsinuasikan, kalian mesti pindah dari situ. Padahal itu mata pencarian mereka. Nanam singkong, nanam kol, nanam wortel. Jadi begitu disebut undang-undang ITE, panik rakyat itu. Disebut industri strategis presiden. Lalu dia bertanya ke saya, Pak Rocky, kalau saya foto orang yang lagi nanam patok itu, saya kena undang-undang ITE apa enggak? Anda bayangkan. Republic of Fear. Ini republik penuh kecemasan. Undang-undang ITE bisa menghantui petani di Cimacan, di Cibodas. Itu pentingnya kita bicara soal itu. Jadi demokrasi itu adalah jaminan primer tentang kebebasan untuk berpikir. Itu aja. Kebebasan berpikir menghasilkan kebebasan berpendapat. Nggak mungkin ada pikiran tidak diucapkan dengan pendapat. Nah, poin saya adalah kita sekarang dibikin dungu karena nggak mampu mengucapkan pendapat, karena akan dihadang dengan kalau Rocky Gerung berpendapat mesti sopan dan santun. Saya akan sopan dan santun pada ulama. Saya sopan dan santun pada orang tua. Saya nggak mungkin sopan dan santun pada pejabat. Kasih kritik tapi sopan, artinya jangan kasih kritik. Kan dasarnya itu kan. Jadi kita mau ajukan, ini forum akademis. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ada pikiran yang menentang.
Kalau Anda berpikir nggak ada yang mengganggu Anda, itu artinya Anda lagi berdoa. Itu bedanya berpikir dan berdoa. Jadi saya ingin Anies menjawab itu tuh. Apa alasan utama kita harus menghasilkan pikiran? Kita harus mengucapkan pendapat. Kita harus bertengkar dengan pendapat. Kan kita bertengkar dengan pendapat. Kenapa bertengkar dengan pendapat? Kena pidana. Itu nggak masuk akal. Saya tidak melukai 1 inci kulit seseorang kalau saya mengucapkan pendapat. Karena mesti pidana. Ajaib negeri ini. Mengucapkan pendapat adalah pidana. Tapi itu yang ingin saya tanya pada Anies, eksplorasi apa dasarnya supaya bukan sekedar kita yang tahu, petani di Cimacan itu tidak lagi ragu untuk bahkan memotret orang yang lagi menanam sesuatu yang menghalangi pekerjaan dia tuh. Ini yang mesti kita sosialisasikan tuh. Nah, kita sosialisasikan ini di dalam upaya menghasilkan kembali demokrasi. Tapi hari-hari ini dianggap bahwa demokrasi nggak ada, yang ada dinasti. Padahal sebetulnya juga dinasti nggak ada. Karena dinasti itu darahnya biru, yang sekarang darahnya kotor. Siap. Segitu aja. Bung Rocky, segitu aja untuk Pak Anies. Tajamnya cuma segitu. Jaminan bahwa Undang-Undang ITE tidak akan lagi mengkhawatirkan. Gini ya. Saya mengucapkan itu dengan cara saksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Supaya saya bisa provokasi mereka untuk bertanya pada Anies. Pertanyaan ini sebetulnya jauh lebih dalam daripada soal ITE. Oke? Kalau tadi tangkap apa yang Bung Rocky tadi sampaikan, dia tidak bertanya tentang ITE itu Anda akan hapus apa tidak. Kan kalau itu gampang jawabnya, ya itu akan direvisi, ya itu akan dikoreksi. Itu sudah dikatakan berkali-kali. Tapi Bung Rocky nggak tanya itu. Dia tanya mengapa itu harus direvisi. Apa dasar pikirannya kenapa itu harus direvisi? Betul ya Bung Rocky? Dia tanya lebih dalam daripada itu. Sekarang begini, kenapa ini penting? Yang saya jelaskan. Kenapa kritik itu harus dibuka? Kenapa kebebasan berpendapat itu harus dihidupkan? Ketika negara mengambil sebuah langkah, maka dia melakukannya atas nama rakyat, atas mandat yang diterima. Rakyat memberikan mandat itu pada negara, lalu negara melakukan langkah. Pada saat negara melakukan langkah itu, maka negara punya sebuah pandangan ini. Bila ruang untuk kebebasan berpikir itu dibuka, maka langkah ini akan memancing pendapat. Pendapat kategorinya pro dan kategorinya kontra. Yang kontra kita sebut sebagai kritik. Apa yang terjadi ketika kritik itu dibuka ruangnya? Maka saya misalnya sebagai penyelenggara negara, ketika mendapatkan kritik, saya harus menyiapkan argumen tambahan atas apa yang saya kerjakan. Saya harus mereview semua alasan kenapa yang dikerjakan. Dan ketika kemudian kritik itu makin tajam, apa yang dikerjakan harus memiliki dasar yang lebih kuat lagi. Dan ketika itu terjadi, maka kritik itulah sebenarnya yang membuat sebuah rencana, sebuah kebijakan makin solid. Kalau ruang itu tidak ada, ruang itu tidak dibuka, apa yang terjadi? Dia akan melenggang tanpa kritik dan dia nanti muncul sebagai masalah yang baru dirasakan rakyat sesudah dieksekusi. Pada saat dieksekusi, semua masalah-masalah yang harusnya muncul sebagai kritik di awal nggak muncul, munculnya nanti di problem kemudian. Karena itulah sebenarnya ketika ada perdebatan pro dan kon, itu sesungguhnya sebuah public education tentang sebuah kebijakan. Itu sebabnya ruangnya harus dibuka. Tapi kalau ruang itu tertutup, kebijakan melenggang begitu saja tanpa ada proses penajaman, penguatan. Dan saya perlu garis bawahi ketika bicara tentang begini, tentang kritik. Sebuah kritik itu substansinya, mau caranya seperti apa, itu urusan pengkritik, bukan urusan pendengar. Urusan pengkritik, mau dengan cara yang santun, mau tidak santun, itu urusan pengkritik. Tapi bagi yang dikritik, substansinya harus dijawab, harus dijelaskan, dan harus diberikan ruang itu untuk terbuka. Siapa yang paling dirugikan ketika ruang kebebasan itu hilang? Yang paling dirugikan adalah
seluruh rakyat dan justru penyelenggara negara, bukan pengkritik. Yang paling dirugikan bukan pengkritik, yang paling dirugikan adalah rakyat yang seharusnya tercerdaskan dan negara yang seharusnya bisa membuat langkah yang lebih baik. Jadi menurut saya dasar dari ini adalah membuat kualitas demokrasi kita lebih baik justru dengan memberikan ruang kebebasan berekspresi yang lebih luas lagi. Kira-kira begitu. Ya, entar Rob. Jujur saya yakin peserta di sini, para peserta itu akan setuju dengan saya bahwa hari ini kelihatannya Rocky kehilangan sesuatu gitu. Ya, Mas Anies, tadi itu pada episode pertama, sesi pertama, ini maksudnya manas-manasin. ya, Jangan terprovokasi nanti. Jadi yang pertama tadi itu semua angka-angka dari pembicara pertama itu dihajar sama Rocky. Sekarang dia bicara tentang ATA. Ya memang agak susah sih karena dia sudah tersangka sekarang kayaknya itu. Nah, oke. Rock, aku pengen sesuatu yang lebih khas darimu, bro. Yang apa? Lebih khas darimu, seperti yang Rocky kita kenal. Lebih khas itu. Ya. Oke. Oke. Saya akan bicara yang lebih khas. Ada lawyer nggak buat dampingi Akbar Faisal? Kalau dia diseret itu. Oke. Kita mulai dengan hal fundamental tentang arah bangsa ini. Tadi Anies mulai dengan satu prinsip di dalam pembagian kategoris tadi. Yang sana ekstraktif, yang ini distributif. Hal yang kita tunggu untuk diterangkan secara jelas, karena kita mau dapat arah tentang Indonesia. Indonesia mengambil sikap kritis terhadap kapitalisme, karena itu adalah perjanjian masyarakat, perjanjian social contract. Ketika kita bangun negara ini, negara ini bukan negara liberal, negara ini bukan negara libertarian, negara ini negara yang basisnya adalah keadilan sosial, bahkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah mengajukan semua proposal, entah itu dalam bentuk utang luar negeri, investasi asing, entah itu dalam bentuk APBN, dengan mengabaikan prinsip keadilan sosial. Itu yang menerangkan mengapa semua rasio tentang ekonomi memburuk. Itu dasarnya kan. Market ekonomi, ya boleh aja market ekonomi. Karena untuk mengefisienkan pengambilan kebijakan, supply demand dikontrol dengan prinsip market ekonomi. Tapi di era Pak Jokowi, bahkan bukan cuma market ekonomi yang dipraktekkan, tapi market society. Kita ini dianggap sebagai konsumen aja, bukan sebagai citizen. Anda lihat Rempang itu, Jokowi tanya lewat Bahlil, orang Rempang, Anda butuh apa? Pemukiman, rumah, kita kasih dengan anggaran yang diukurkan secara kuantitatif, 60 juta, 40 juta, 50 juta. Dijadikan sekedar sebagai konsumen untuk alasan menggusur. Apartemen itu, rumah itu sekedar house, bukan home. Kita perlu home sweet home untuk kebahagiaan tuh, bukan untuk ukuran-ukuran material. Jadi bayangkan Presiden Jokowi tidak paham bahwa dia diminta untuk menghasilkan kebahagiaan dan kemakmuran, bukan gali-gali fondasi untuk bikin infrastruktur, dengan akibat uang yang harusnya tiba di puskesmas dalam bentuk obat, vitamin, yodium, antibiotik, bagi ibu-ibu hamil berubah menjadi aspal di jalan tol. Trade off-nya begitu. Itu yang menerangkan sekarang stunting kita itu 25% tuh. 1 dari 4 bayi yang lahir hari ini akan kekurangan gizi. Setiap bayi yang lahir sudah berutang 50 juta. Itu kata Sri Mulyani. Setiap malam ada 19 juta orang miskin tidur dengan perut kosong. Bagaimana mungkin kita masuk di dalam janji Indonesia Emas
Kalau kondisi awal kita itu berantakan. Pertanyaannya apa, Rob? Saya mau terangkan itu sebagai upaya untuk menyusun pertanyaan. Apa yang akan membedakan sistem ekonomi atau modeling ekonomi Anies dan Jokowi? Kan orang melihat Jokowi mengekspor market ekonomi sampai ke ruang tidur. Apa yang mau dilakukan Anies? Jadi ini intinya filosofi kita bernegara mesti kita pahamkan supaya semua orang ngerti. Sehingga kalau dikasih kritik pada Anies satu waktu, kita akan tagih bahwa Anda bilang Anda akan menghentikan ekspansi market ekonomi sampai ke market society. Itu dasarnya kan. Jadi kita mau uji kemampuan intelektual dari Anies. Bukan sekedar menguji, tapi meminta konsistensi dalam upaya untuk menghasilkan kembali generasi yang berpikir. Oke, hal-hal yang bersifat kuantitatif itu tanya pada awal ada statistiknya. Tapi ide itu harus dituntun dengan paradigma. Oke, kita kasih kesempatan Mas Anies. Monggo, silakan dulu. Mas Anies. Apa yang membedakan kebijakan ekonominya? Pembangunan itu adalah tentang manusia. Pembangunan itu bukan tentang barang penopang manusia. Itu poin utama yang harus kita fokuskan. Manusia, tentang manusianya. Dan manusianya artinya apa? Manusianya, keluarganya, komunitasnya, lingkungannya. Tapi fokusnya pada manusianya. Karena itulah kenapa saya tadi tunjukkan soal indeks kualitas pembangunan manusia. Karena kuncinya ada di situ. Sehingga ketika negara berbicara tentang meningkatkan kesejahteraan, maka dia bukan berbicara tentang meningkatkan angka-angka pengukur, tapi meningkatkan kenyataan kesejahteraan yang ada di masyarakat. Fokusnya di situ. Dan ketika bicara kesejahteraan, nomor satu apa? Nomor satu, sehat. Dan ketika bicara sehat, mulai dari kapan? Sehat itu mulai dari ibu hamil mendapatkan pasokan gizi yang baik untuk setiap bayi yang dalam kandungannya. Nomor satu. Kalau tidak ada itu nggak jalan. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini persoalan ini itu lewat, tidak menjadi fokus. Dan kemudian kedua, masa awal, usia awal, lalu usia sekolah. Ketika masuk usia sekolah, bangku sekolah yang cukup untuk bangku SD jumlahnya sama dengan bangku SMP, jumlahnya sama dengan bangku SMA. Hari ini jumlahnya kayak piramid. Yang SD banyak, begitu SMP makin sedikit, SMA makin sedikit, perguruan tinggi makin sedikit. Selama itu terjadi, berarti negara tidak berencana untuk mendidik semua anak. Nah, rencana. Dilihat dari mana? Bangkunya aja nggak cukup. Gitu mau bilang mendidik semua anak? Belum, tidak berencana. Itu diubah. Jadi kesehatan dasar, yang kedua pendidikannya. Setelah terdidik, bersekolah salah satunya. Terdidik beda dengan bersekolah. Bersekolah itu diselenggarakan negara. Mudah-mudahan itu menghasilkan orang-orang yang terdidik. Dengan itu mereka kemudian bekerja di dalam, nah ini baru pasar masuk nih. Pasar masuk di dalam sebuah perekonomian. Masuk dalam perekonomian, ada yang menjadi penyedia tenaga kerja, ada yang masuk di situ sebagai pengusaha, baik mikro maupun besar, yang kemudian bergerak di dalam pasar. Terjadilah distribusi kesejahteraan di pasar. Tapi proses penyiapan itu diselenggarakan oleh negara. Jadi ketika kemudian negara berbicara tentang kesejahteraan, bukan sekedar meningkatkan GDP, bukan sekedar meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi mengubah kualitas hidup setiap orang dan setiap keluarga yang ada di Indonesia. Ini fokusnya. Jadi saya melihat Bung Rocky, yang selama ini terjadi adalah mencoba lompat ke ujung. Disiapkan infrastruktur dengan harapan kemudian pertumbuhan ekonomi otomatis naik. Nah, pertumbuhan ekonomi naik, tapi pekerjaannya tidak sampai ke keluarga. Keluarga tidak merasakan keterdidikan. Di sisi lain terjadi stagnansi transformasi kesehatan. Bagaimana kita masuk anggota G20 tapi stunting kita masih tinggi. Bagaimana kita masuk anggota G20 tapi angka kematian ibu melahirkan masih tinggi. Indikator-indikator sosial kita tidak menunjukkan kita berada di negara yang top 20.
indikator ekonominya top 20, tapi indikator sosialnya tidak. Dan bila ditugasin sebagai presiden, maka presidennya tidak hanya bawa ilmu ekonomi, tapi bawa ilmu antropologi, bawa ilmu sosiologi, bawa ilmu sosiatri, bawa ilmu urban, bawa ilmu-ilmu itu semua dihormati, diberikan ruang di dalam pengambilan keputusan. Jadi ketika kemudian kita mau melakukan langkah, itu berbagai ilmu pengetahuan dimanfaatkan. Tapi kalau kepemimpinan nasional tidak menghormati ilmu pengetahuan, maka selera yang akan mendominasi di dalam pengambilan keputusan. Oke. Hormati ilmu pengetahuan, manfaatkan ilmu pengetahuan di dalam formulasi kebijakan. Dan ketika itu terjadi, maka aspek-aspek yang non-market menjadi tercover. Tapi kalau tidak, maka kita memandang seakan-akan ini hanya persoalan ekonomi. Dan ini kaitannya juga dengan hubungan internasional. Indonesia selama bertahun-tahun memandang posisinya dengan dunia itu transaksional. Kami berurusan dengan dunia, untung ruginya apa? Untung ruginya apa? Tidak, harus diubah. Kita ini adalah warga dunia dan Indonesia punya tanggung jawab di dunia. Karena itu hadir di pertemuan PBB itu apa namanya? UN General Assembly. Kalau tanya pada efeknya investasi memang tidak ada, tapi kita hadir di sana sebagai warga dunia yang menyampaikan agenda-agenda untuk dunia. Tapi kalau kita berpikirnya transaksional, itu tidak penting, karena ini tidak ada kaitannya dengan kegiatan perekonomian. Nah, Indonesia sudah harus berubah. Kita tidak lagi memandang posisinya di dunia semata-mata dalam transaksi ekonomi, tapi sebagai tanggung jawab kemanusiaan atas semua urusan yang ada di dunia. Jadi konsekuensinya itu luas ketika kita menggunakan berbagai bidang di dalam urusan pembangunan, gitu ya. Oke. Jawaban yang cukup untuk Rocky saya rasa, Mas, aku nggak tahu jenengan itu sedang beruntung atau kami yang sedang nelongso. Tadi Rocky itu memberikan pekerjaan rumah loh ke Mas Ganjar. Jadi tadi kan ingat kan tadi kasih pekerjaan rumah malah catatan tadi. Ya betul, itu pekerjaan rumah buat calon presiden itu. Bukan buat yang bakal mantan presiden, gak ada gunanya kan. Kan di kita itu ada bekas presiden, Pak SBY misalnya, dia bekas presiden. Anies calon presiden. Ada yang presiden bekas. Masih presiden tapi udah bekas itu. Oke, Rock. Beda ini tuh. Ya, oke. Bang Akbar, sedikit sebelum kita lanjut ke floor, ke audiens, saya cuma mau bertanya satu untuk Mas Anies. Mas Anies, tadi Anda sempat menyinggung soal mengkritik itu kita harus membuka diri untuk kritik ya. Terserah si pengkritiknya mau sopan penyampaiannya, mau tidak sopan. Pertanyaan saya sederhana. Menurut Mas Anies, Rocky Gerung, seorang Rocky Gerung itu mengkritiknya sopan atau tidak sopan? Karena ini akan jadi parameter. Nanti kalau misalnya Mas Anies terpilih, dia akan menjadi orang yang sangat memberikan kebebasan berpendapat. Sopan atau nggak sopan? Dia mengkritik dengan menggunakan kewarasan dan akal sehat. Itu aja. Oke, berarti kalau Mas Anies jadi presiden, Bung Rocky masih bebas untuk mengkritik. Ya, pasti cukup. itu. Iya. Oke, kita lanjutkan ke floor. Yang bahaya kalau Anies diterus-teruskan, nanti dia kena delik juga nih. Kan dia terlalu nakal untuk mengkritik itu. Jadi uraian Anies Baswedan saya kasih nilai A-. A untuk pengetahuan, minus untuk kelakuan. Oke, kita mendekati akhir dari acara kita. Karena waktu Mas Anies harus segera terbang ke kota yang lain, maka kami akan mengambil dua pembicara, laki dan perempuan. Ya. Biar adil, kanan dan kiri saja langsung bagi Bang. Ini ada anggota DPR tampaknya sudah angkat tangan dari tadi. Anggota DPR anak muda silakan. Yang di depan, kursinya ini. Penanya berikutnya perempuan ya. Penanya berikutnya perempuan. Laki dan perempuan, silakan. Ya, saya langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja Pak Anies, perkenalkan nama saya Andi Nurhaldin, kebetulan menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Makassar dan perwakilan pemuda di Kota Makassar. Dan sekarang melanjutkan studi di program Pascasarjana UNM. Jadi datang bukan sebagai anggota Dewan tapi sebagai warga UNM.
Yang saya mau bicarakan soal pemuda Pak Anies, ini yang dari tadi Andi memang belum pernah Nurhadin. dibahas Andi tentang Nur- masalah pemuda dari masalah tadi pagi. Sebentar catatannya. Singkat ya, Mas. Iya, singkat saja. Yang ini saya tanyakan, bagaimana gagasan Bapak Anies yang konkret dalam rangka menyiapkan SDM pemuda sebagai masa depan Indonesia yang unggul, tidak hanya soal skill dan knowledge, tetapi juga secara moral dan etika. Bagaimana pandangan Bapak konsep Merdeka Belajar yang saat ini, dan bagaimana regulasi yang dapat diciptakan yang juga dapat memudahkan Pemda dan Pemkot dalam memastikan kualitas pendidikan di setiap satuan benar dapat mencerdaskan anak bangsa. Karena kita ketahui sekarang 30% pemuda akan ikut dalam kontestasi pemilihan mulai dari Pileg sampai Pilpres. Jadi pemuda itu adalah bagaimana caranya pemuda di Indonesia pada khususnya pada umumnya di Makassar itu adalah sebagai berperan, bukan lagi sebagai baperan atau tidak sebagai boneka yang selalu muncul di depan panggung kalau untuk memperjuangkan para ya mungkin ante-antenya, tapi kita mau sebagai orang yang dipandang juga sebagai pemuda yang khususnya di Kota Makassar. Makasih Oke. Pak Anies. Terima kasih. Kita keep dulu ya. Satu pertanyaan lagi dari perempuan, silakan. Boleh. Ya. Mbak yang jilbab baju hijau dan jilbab hijau berkacamata, silakan. Namanya dan dari mana, Mbak? Terima kasih, nama saya Ima Fatimah. Saya hadir di ruangan ini untuk mewakili DPC IKA Maros. Saya boleh bercerita sedikit Pak, bahwa IKA UNM Maros itu kebanyakan adalah dari guru. Yang saya mau tanyakan adalah tentang kesejahteraan guru. Kita sama-sama tahu ASN itu ada PNS, ada P3K. Yang saya mau tanyakan tentang P3K. Konon ceritanya ini diangkat untuk menolong bagi mereka yang sudah lebih umur dan tidak bisa lagi daftar PNS. Itu salah satunya. Nah, ada juga alasan lain karena untuk memenuhi kuota kebutuhan sekolah. Tapi sebenarnya diangkat setelah lulus passing grade. Kesejahteraan untuk ASN P3K itu masih membuat mereka meringis. Kenapa? Karena gaji 3 juta itu sudah dipatok tidak bisa lagi naik. Misalnya kalau dia lulus di golongan 9 misalnya yang dari sarjana, maka sampai pensiun dia gajinya sampai tetap Ya, seperti itu. Tidak ada Pertanyaannya, jenjang. Mbak, pertanyaannya. Saya mau tanya bagaimana menurut pandangan Pak Anies ketika Bapak insya Allah terpilih menjadi presiden, apakah ini bisa menjadi perhatian kebijakan Oke. yang berpihak pada guru yang Oke. SMP 3K juga? Ya, Karena ya. banyak Oke. itu Pak, banyak. Baik. Sudah cukup? Oke. Boleh Oke, ditanggapi terima Mas kasih. Anies. Mas Anies. Yang pertama soal Merdeka Belajar dan peran pemuda, bagaimana? Monggo, silakan Mas. 2 pertanyaan. Pak Andi Nurhadin, terima kasih. Saya melihat begini, bicara tentang untuk ke depan, satu adalah karakter. Karakter itu 2, karakter moral dan karakter kinerja. Ini dua-duanya dibutuhkan, Pak. Karakter moral itu apa? Jujur, rendah hati, beriman, bertakwa, itu karakter moral. Lalu karakter kinerja, kerja keras, kerja tuntas, tangguh, ulet. Kita tidak ingin jujur tapi malas. Tapi juga tidak ingin kerja keras, tangguh tapi culas. Karakter itu double tuh. Jadi ketika menyebut karakter jangan hanya karakter moral, tapi karakter kinerja. Itu satu. Yang kedua kompetensi. Kompetensi ini harus dikembalikan. Apa nomor 1? Kemampuan berpikir kritis. Itu yang dibutuhkan di masa depan. Tanpa critical thinking tidak ada terobosan. Tanpa critical thinking tidak ada inovasi. Tanpa critical thinking tidak ada
breakthrough. Kemampuan berpikir kritis ini harus dikembalikan. Ini bukan kemampuan mengkritik orang, bukan. Ini kemampuan untuk melihat dari perspektif yang berbeda. Dan ini harus ditumbuhkan. Jadi kalau saya tanya buat anak-anak muda apa ini? Dari itu akarnya, dari situ muncul kreativitas, dari situ muncul inovasi. Tapi kalau tidak ada critical thinking sulit. Dan banyak dari kita, pendidikan kita justru tidak menumbuhkan critical thinking. Yang kedua adalah komunikasi. Ke depan kapasitas komunikasi menentukan sekali. Anda punya kemampuan kritis, Anda cerdas tapi Anda tidak bisa berkomunikasi, semuanya mandek gitu. Karena itu kemampuan komunikasi itu dahsyat. Yang ketiga, kemampuan kolaborasi. Makin ke depan, makin tidak bisa Anda kerja soliter. Makin ke depan anak muda itu harus kerjanya kolaborasi. Ini dalam semua urusan. Dalam semua urusan. Karena itu kemampuan untuk kolaborasi itu dibutuhkan sekali. Dan kemudian kreativitas itu muncul. Jadi 4 itu. Lalu skillnya, daya baca yang tinggi, daya baca yang kuat. Nah, kalau set itu ada, paket itu ada, 1 karakter, 2 kompetensi, 3 skillnya, kemampuan, maka dia akan bisa menjadi pribadi yang mandiri dan membawa perubahan bagi dirinya dan bagi lingkungannya. Otomatis. Nah, negara harus masuk di situ dengan visi tadi. Jadi ketika bicara tentang bagaimana anak-anak muda, bukan soal jumlah angka yang lulus sekolah sekian berapa, tapi bagaimana substansi dari sekolah dan pendidikan itu diberikan. Lalu secara lapangan pekerjaan, ini dibutuhkan yang tadi saya sampaikan, investasi yang menyerap tenaga kerja banyak, investasi dan industrialisasi di tempat-tempat yang hari ini minim industrialisasi, sehingga seluruh anak-anak yang selesai di dalam fase penyiapan, dia memiliki lapangan pekerjaan yang dekat dengan tempat dia bekerja, tidak harus migrasi ke tempat-tempat yang jauh. Begitu ya jawabnya. Yang kedua, Bu Fatimah, tentang guru. Ibu saya begini, Bu. Ibu Fatimah ya tadi dari Maros. Terima kasih. Jadi terkait dengan ini, Bu, prinsipnya adalah keadilan. Bukan memihak salah satu. Keadilan. Bagaimana prinsip keadilan itu diterapkan di dalam hubungan kerja dengan siapapun termasuk dengan guru. Dan kami melihat hari ini salah satu faktor mengapa kualitas pendidikan kita sulit untuk bisa meningkat justru karena mereka yang diberi tanggung jawab untuk mendidik tidak dipikirkan kesejahteraannya. Oke? Betul. Nah, ini prinsipnya begitu. Lalu penyelesaiannya teknis, asal ada kemauan politik, maka itu bisa dikerjakan. Yang sering problem itu begini, nanti ada aturan ini, aturan itu bisa disesuaikan asal kepemimpinan memberikan nilai pegangannya apa. Nilai pegangan apa? Bapak Ibu sekalian, ketika, ini pengalaman saya nih, kalau Bapak Ibu memimpin 20 orang, maka Bapak Ibu menugaskan tiap orang satu-satu tugas A, B, C, D. Okay? Kalau Bapak memimpin 200 orang, okay, maka Bapak Ibu membentuk struktur organisasi, membentuk SOP, membentuk target. Itu kalau memimpin 200 orang. Okay? Kalau memimpin 200.000 orang atau memimpin 200 juta orang, maka memimpinnya itu pakai nilai, pakai value. Nilai itu yang kemudian dipegang oleh para pemimpin 200 orang, dipegang oleh para pemimpin 20 orang. Tapi kalau dari atas tidak ada pegangan nilai, maka orang mengambil keputusan sesuai dengan kondisinya masing-masing, tanpa ideologi, tanpa paradigma, karena kepemimpinan tidak memberikan pegangan nilai. Jadi dalam konteks ini, kasih pegangan nilai. Apakah keadilan ada di dalam pengaturan ini? Bila tidak ada keadilan, maka koreksi sampai kontraknya berkeadilan. Gitu prinsipnya, Bu. Jadi dengan cara begitu, maka hubungan kontrak yang ada, apakah dengan guru, apakah dengan yang non guru, karena banyak sekali sekarang ini yang berstatus kontrak ini diselesaikan dengan prinsip keadilan. Karena tanpa itu, bila negara tidak menggunakan prinsip keadilan, maka akan muncul itu. Yang kedua, berkeadilan bagi semua. Ada proses yang harus dilewati, yang saat ini perlu mendapatkan status itu secara bertahap diselesaikan. Jangan yang sudah saja. Artinya apa? Yang sudah itu begini.
Jangan mereka yang memang secara aturan sekarang batas usianya masih mencukupi. Kasihan mereka yang sudah mengabdi lama dan karena waktu mereka tidak mendapatkan solusi. Bukan karena salah dia, tapi karena selama ini tidak pernah ada solusi. Bereskannya semua hingga tuntas, dengan begitu kan nanti kita bisa menuntut delivery untuk kualitas pendidikan yang lebih baik. Begitu jawaban saya. Terima kasih. Mas Anies, saya ada satu pertanyaan terakhir, tapi bukan kepada Anda, kepada peserta. Pertanyaan saya begini, menurut Anda, apakah Mas Anies cakep menggunakan songkok tobone? Iya, ini songkok tobone. Oke, kita sudah sampai pada akhir acara. Maaf teman-teman sekalian, ada banyak yang mau bertanya, tetapi waktu juga yang harus kita batasi. Karena Mas Anies Kakak Faisal, saya cerita sedikit boleh? Nutup. Monggo silakan. Bapak Ibu sekalian, sesudah dari sini saya akan pergi satu tempat. Kalau Bapak mau ikut, boleh nih. Ini abis ini ada peluncuran maket stadion baru untuk Mato Angin bagi Makassar. Oke. Ya. Kalau ada yang mau ikut, boleh. Nanti kita peluncuran di sana, ya. Hari ini sekarang juga. Sekarang ini langsung. Oke. Baik, Anggi. Baik, terima kasih sekali. Tepuk tangan untuk Anies Rashid Baswedan, Capres nomor urut 1, dan juga terima kasih untuk para panelis yang sudah hadir. Demikian akhirnya kita menutup sesi kedua seminar nasional pada hari ini dan dialog interaktif.